Iran is experiencing a nationwide internet blackout as protests ramp up. That's according to the online watchdog NetBlocks. Yeah, Dana, good morning. These protests continue to spread across Iran with clashes reported in multiple different cities. Human rights organizations say demonstrations are now taking place in 111 different locations. Situasi dalam negeri Iran semakin gak terkendali dengan para demonstran yang menggila. Kalau kamu sudah melihat video tadi, kondisi tanah Persia benar-benar mencekam bak perang yang sedang bergejolak. Ali Khamenei diminta untuk mundur karena gak mampu menyelesaikan masalah ekonomi yang merosot. Jenderal Amir Hatami mengatakan kekacauan-kekacauan di tanah Persia merupakan ulah dari Amerika Serikat dan Israel. Jenderal tertinggi Iran ini menyatakan akan segera mengambil tindakan nyata untuk menghukum perbuatan dua negara Zionis ini. Daripada harus perang, Iran bisa menjadikan Indonesia sebagai partner untuk membantu memulihkan ekonomi. Berbagai kerjasama dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan masa-masa sulit dalam waktu singkat. Cetak Gol coba merangkum Indonesia bantu Iran yang sedang kacau balau sebagai berikut. Momen mencekam demo Iran yang semakin menggila. Dunia kini tertuju pada Teheran yang sedang mengalami guncangan hebat di jantung kekuasaannya sendiri. Krisis di tanah Persia belum kunjung membaik dan malah semakin memanas. Lihatlah bagaimana para demonstran ini semakin brutal dan menghancurkan banyak fasilitas. Sejumlah gedung pemerintahan pun gak luput dibakar oleh para massa yang marah. Sorak-sorai kemenangan seolah menyambut para demonstran yang melawan pemerintahan kotor. Gak cuman itu, ribuan rakyat yang turun ke jalan juga menguasai kawasan-kawasan penting. Dalam video yang beredar, terlihat mereka mengibarkan bendera Iran di sebuah patung bersejarah. Setelah dilihat lebih teliti, ternyata bendera tersebut berbeda dari yang biasanya. Bendera Iran yang kita kenal bergambar lafaz Allah kini diganti dengan gambar singa dan matahari. Para demonstran beranggapan mereka bukan bermaksud untuk melecehkan simbol Islam, melainkan sebagai simbol perlawanan atas pemerintahan Ali Khamenei yang dianggap gagal. Gambar singa dan matahari dalam bendera Iran sendiri pernah digunakan pada tahun 1964-1979. Aksi massa yang meledak di hampir 90 kota menunjukkan betapa gawatnya situasi keamanan negeri para mula. Pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional bahkan berhenti operasi. Akibatnya, nilai tukar uang rial Iran jatuh sejatuh-jatuhnya dan sulit untuk bangkit. Para pedagang pada akhirnya frustasi karena harta mereka menguap begitu saja hanya dalam hitungan hari. Ketegangan di lapangan semakin memuncak ketika aparat keamanan mulai diterjunkan untuk mengamankan titik vital Teheran. Krisis mata uang ini seketika berubah menjadi isu politik yang mengancam rezim. Pemerintah Iran sendiri berusaha menstabilkan nilai tukar dengan berbagai intervensi pasar. Namun hasilnya masih jauh dari harapan dan malah banyak investor yang kabur. Dunia internasional mengamati dengan seksama apakah pemerintah Iran menggunakan pendekatan dialog atau kekuatan militer untuk meredam ribuan massa yang sedang marah. Stabilitas energi global juga pastinya akan terancam seandainya konflik internal ini terus meluas. Sejarah mencatatkan demo ini menjadi yang terparah dalam 50 tahun terakhir. Iran nuduh Amerika Israel tunggangi demo. Setiap konflik panas pasti ada penyebabnya. Selain masalah ekonomi, pemerintah Iran menduga ada pihak asing yang menunggangi dalam demonstrasi besar tersebut. Kira-kira apakah benar ada pihak asing yang mendanai aksi demonstrasi ini?
Mari kita kupas satu persatu pihak mana saja yang diduga kuat mendalangi berbagai kekacauan di Iran. Kita mulai dari pernyataan tegas Amir Hatami selaku Panglima Militer tertinggi Iran. Hatami mengatakan Amerika Serikat dan Israel yang telah menunggangi demonstrasi di negaranya. Republik Islam Iran memandang peningkatan retorika permusuhan terhadap bangsa Iran sebagai sebuah ancaman dan tidak ada menoleransi kelanjutan tanpa memberikan respons. Kalau kita melihat pernyataan dari Hatami, tentunya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Amerika dan Israel memang sedang gencar-gencarnya melakukan propaganda. Donald Trump tidak segan-segan menggulingkan pemerintahan Iran apabila berani melukai atau membunuh demonstrasi. Dari komentar itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Trump memang ingin menguasai Iran. Pria berambut pirang ini pernah menyampaikan jika Iran akan menjadi target selanjutnya untuk diinvasi. Kira-kira tujuannya apa? Apa tanah Persia ini bisa menguntungkan untuk AS? Kita lihat saja kekayaan alam Iran didominasi oleh sumber daya energi minyak bumi dan gas alam. Sebuah kekayaan yang benar-benar tengah diincar oleh Donald Trump. Apalagi minyak mentah di tanah Persia sangat mudah untuk diolah dan berbeda dengan Venezuela. Minyak mentah di sana bisa diolah dengan biaya yang cukup murah. Jika Trump bisa menguasai dan mengelola pengeboran minyak Iran, maka akan membawa keuntungan besar. Amerika bahkan sudah mengerahkan berbagai armada militernya menuju Timur Tengah. Ancaman Trump benar-benar nyata dan sekejap Iran bisa bernasib sama dengan Venezuela. Tapi Iran tetaplah bangsa kuat yang tidak takut sedikitpun dengan ancaman Barat. Teheran baru-baru ini menyatakan siap meluncurkan serangan ke pangkalan militer AS di Timur Tengah. Iran memperingatkan agar Paman Sam untuk tidak terlalu mencampuri urusan dalam negeri. Hatami saat ini tengah siaga tempur dan memberikan peringatan keras kepada Donald Trump. Bahkan saat ini Teheran tengah menyiapkan penyerangan tersebut dalam waktu dekat. Dapatkan jaket puffer yang super tebal, bisa menambah kesan kecemu di saat musim hujan. Cek linknya di bawah ini. Pulihkan ekonomi, kuatkan kerjasama dengan Indonesia. Daripada harus memilih kekerasan dan perang, Iran bisa memilih jalan yang lain. Pemerintahan tanah Persia bisa memandang Indonesia sebagai mitra strategis untuk membantu pemulihan ekonomi. Dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia dan Iran semakin mesra menguatkan kerjasama lintas sektor. Mulai dari bidang ekonomi sampai dengan teknologi kesehatan. Iran mengharapkan kunjungan Presiden Prabowo Subianto akan segera terwujud. Tujuannya untuk memperkuat ikatan persaudaraan yang telah lama dijalin. Teheran melihat Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai simbol kekuatan baru. Kedekatan Teheran dan Jakarta bukan sesuatu hal yang baru dan sudah terjalin sejak lama. Harmonisnya hubungan didasari dari kesamaan persatuan sebagai negara mayoritas penduduk muslim. Gak cuma itu, Indonesia juga cukup empati dan peduli terhadap Iran. Pemerintah tanah Persia juga berharap Indonesia menjadi jembatan diplomasi untuk meredakan tekanan sanksi. Negeri Nusantara pun juga meresponnya dengan baik. Pemerintah Indonesia tetap konsisten pada prinsip politik bebas aktif dalam menjalin hubungan dengan negara manapun. Sikap ini tentunya membuat Teheran terus merasa nyaman. Diplomasi Indonesia dan Iran memberikan pesan kuat kalau kekuatan dunia tidak hanya berpusat pada blok barat. Indonesia membuktikan dengan kemandirian kita mampu merangkul semua pihak demi kepentingan nasional. Ketua Parlemen Iran pernah mengatakan Indonesia merupakan saudara tua yang punya kearifan dalam memimpin dunia Islam. Kerjasama perdagangan menggunakan mata uang lokal juga sudah mulai dijajaki bersama. Solidaritas ini juga semakin kuat dengan pertukaran pelajar dan budaya yang juga terus meningkat. Dapatkan paket hemat dari kaos polos dengan merogoh 100.000, kamu bisa dapetin 7 kaos. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan Indonesia bantu Iran yang sedang kacau balau akibat propaganda Amerika dan Israel. Bagaimana pendapatmu? Akankah Indonesia bisa sedikit meringankan penderitaan rakyat tanah Persia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.